Haleluya. Baik, oke. Kalau udah tinggal sendirian boleh buka masker, saudara. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kehidupan ini ada, kita percaya bahwa hidup ini adalah pertempuran, hidup ini adalah peperangan. Betul ya saudara? Hidup ini adalah perjuangan kalau Anda nggak mau menyebutnya sebagai sebuah peperangan. Nah itu sebabnya kita harus mengerti sebagai orang Kristen kita ada posisinya di mana. Ketika kita menjadi orang Kristen gak ngerti posisi kita, percaya sama saya saudara, kita akan melihat pergumulan hidup yang semakin sulit dalam hidup kita. Tapi kalau kita ngerti di mana posisi kita, maka kita akan berjalan dengan cara berpikir yang berbeda. Ya saudara yang dikasihi, suatu hari, suatu kali, barangkali Anda yang ada di era saya waktu itu pernah menyaksikan pertandingan All England bulu tangkis antara maestro bulu tangkis Rudy Hartono dengan lawan tandingnya. Nah saudara yang dikasih posisinya dia sudah kalah sebenarnya posisi yang set pertama. Set kedua juga sudah tertinggal jauh. Nah saudara ternyata saudara Rudy Hartono bisa mengunci posisi musuh dan dia bisa menang long set akhirnya. Dan di long set dia menang. Saudara saya percaya saudara perjuangan yang tidak mudah kalau seperti itu. Karena set pertama sudah kelihatan dia kalah. Tetapi saudara saya percaya Rudy Hartono bertanding dengan mental yang berbeda, mental juara. Karena sebelumnya dia sudah memenangi All England beberapa kali berturut-turut. Jadi hari ini saya percaya saudara mental saya menentukan. Bisa katakan amin? Oleh karena itu tema khotbah saya hari ini adalah victorious people, orang-orang yang berkemenangan. Setiap orang mau menang. Saya percaya kalau saya tanya Anda, baik yang hadir maupun yang lewat streaming, pasti Anda mau menang. Betul? Pasti nggak ada yang mau kalah, saudara. Anak-anak aja kalau main juga maunya menang. Kalau kalah dia marah. Betul? Nah, saudara Paulus berkata bahwa kita bukan cuma menang, tapi kita lebih dari yang menang. Roma 8 ayat 37 firman Tuhan bilang begitu, saudara. Bahwa kita bukan hanya menang, tapi kita lebih dari yang menang. Saudara lebih dari yang menang artinya apa? Anda tidak berjuang sendirian karena Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah menang. Dia sudah menang atas segala dosa, dia sudah menang atas segala kelemahan saudara, dia sudah menang dan menanggung segala kelemahan kita. Kalau dia menang, maka ketika kita terima Yesus, maka kita menjadi lebih dari yang menang. Betul saudara? Saudara suatu ketika saudara saya melihat penjelasan yang sangat baik ketika untuk ayat ini, ayat di mana kita lebih dari yang menang saudara. Adalah ketika seorang pemain tenis internasional waktu itu, saya sendiri sekarang nggak tahu, saya udah nggak ngikutin, saudara nggak pernah lihat lagi, mungkin dia usia sudah beda jauh, Michael Chang. Pernah dengar nama Michael Chang nggak? Pernah ya? Michael Chang sebagai juara tenis internasional dan ketika dia menang sebagai petenis pro, dia mendapatkan hadiah sebagai sebuah representatif lah atau contoh simbolik gitu ya saudara. Dia dapat cek. Nilainya saya lupa tapi cukup besar. Dan dia berkata cek ini bukan saya yang terima, saya akan kasih pada mama saya. Mamanya yang terima. Waktu saya terima itu, saya lihat itu saudara, saya jadi ngerti saudara. Yang bertanding adalah Michael Chang. Yang menang adalah Michael Chang. Yang terima hadiahnya adalah mamanya. Jadi mamanya lebih dari yang menang. Saudara Yesus bergumul melewati Via Dolorosa, mati di atas kayu salib. Dan dia sudah menang. Saudara terima Yesus, Anda lebih dari yang menang. Yang setuju sama saya katakan amin. Karena itu saudara, kalau Anda tahu kita lebih dari yang menang, kita diposisikan sebagai orang yang lebih dari yang menang, berarti kemenangan kita bukan sesaat. Kemenangan kita bukan cuma sesekali. Oh, Anda nggak ngerti. Saudara saya ulangi sekali lagi, kemenangan saudara, kemenangan saya bukan sesekali doang. Sekali menang, sekali kalah, sekali menang, sekali kalah. No, Anda lebih dari yang menang, berarti Anda diposisikan selalu berkemenangan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti ini maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan cara yang berbeda. Cara pandang kita akan berbeda, mindset kita akan berbeda, mentalitas kita akan berbeda. Oleh karena itu saudara yang dikasihi, Yesus berkata aku telah mendirikan jemaatku di atas batu karang ini dan pintu alam maut tidak akan berkuasa atasnya. Kita baca firman Tuhan di dalam Matius pasal 16 sebagai ayat pertama, ayat 18 sampai dengan ayat 19. Matius 16 ayat yang terkenal saudara. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus.
Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, Tuhan berkata bukan gereja dibangun di atas dasar Petrus, bukan. Karena Petrus mengerti rahasia siapa Yesus. Pewahyuan tentang Yesus Kristus disampaikan oleh Petrus waktu itu. Dia bilang engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah yang hidup. Jadi saudara, pewahyuan tentang Kristus, who Christ is, siapa Kristus itulah yang menjadi landasan gereja sebenarnya. Itu sebabnya di atas batu karang bukan Petrus yang menjadi batu karangnya, tetapi pengertian pewahyuan akan Kristus itu yang menjadi batu karangnya. Dan pintu alam maut tidak akan berkuasa. Kenapa saudara perlu pewahyuan akan Kristus? Karena Kristus yang sudah menang atas segala maut. Kristus yang sudah mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Itu sebabnya tidak ada satu kuasa yang dapat menahan Kristus. Itu sebabnya ketika engkau ada di dalam Dia, those who are in Christ, siapa yang ada dalam Kristus, dia hidup dalam kemenangan. Dan Tuhan memerdekakan saudara, yang setuju katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di sana katakan alam maut tidak akan berkuasa. Berarti musuh kita, setan, neraka tidak akan berkuasa atas saudara. Ya setuju katakan amin. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di surga. Artinya begini saudara, ketika engkau ada di dalam Tuhan, kemenangan Tuhan ini luar biasa begini. Kebanyakan kita orang Kristen nungguin Tuhan bertindak, maka kita bertindak. Sepertinya kita nungguin Tuhan bertindak, maka kita bertindak. Ayat ini tidak berkata demikian. Ayat ini bilang, I give you keys. Aku sudah memberikan engkau kunci. Sehingga apa yang kau ikat di bumi, terikat di sorga. Engkau lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Inisiatif ada pada saudara dan saya. Inisiatif ada pada gerejanya. Karena gerejanya sudah diberikan kuasa itu. Yang setuju katakan amin. Tahukah saudara, Yesus mati ketika 3 hari 3 malam dia kemana? Dia turun ke alam maut. Dia mendeklarasikan siapa dia adalah benih perempuan itu. Dan dia mengambil kembali kuasa yang pernah direbut dari Adam. Kuasa itu diambil oleh setan dan Tuhan ambil itu kembali. Dan ketika dia naik, dia curahkan rohnya. Dia bilang, I will give you power. Aku akan memberikan engkau kuasa. Kuasa apa? Kuasa yang pernah dicuri oleh setan ketika kuasa itu diberikan kepada Adam. Dan Tuhan berikan itu kembali kepada saudara dan saya. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara. Berarti Tuhan tungguin saudara gerejanya untuk bertindak, mengeksekusi. Ketika engkau mengikat, sorga mengikat. Engkau melepaskan, sorga melepaskan. Bukan saudara yang menunggu sorga. Kalau begitu saudara, you are powerful. Halo? Teman 2 orang saudara. Berarti Anda powerful. Haleluya. Kita lihat saudara, quotation yang saya buat di sini. Keyakinan saudara, keyakinan saya akan posisi yang sudah menang. Kalau saudara yakin, saudara dan saya yakin bahwa saudara sudah menang, itu akan membangkitkan kekuatan yang berasal dari dalam untuk mengalami kemenangan dari waktu ke waktu. Itu sebabnya saudara, kesadaranmu ini sangat penting. Bahwa you are as a victorious people. Anda adalah orang-orang yang berkemenangan. Yakin dulu posisimu adalah posisi yang sudah menang. Setuju saudara? Kalau Anda mengerti ini, maka Anda akan terus mempunyai satu kekuatan yang dari dalam untuk mengalami kemenangan dari waktu ke waktu. Saudara, kemenangan harus saya definisikan sebentar. Untuk saudara ngerti, kemenangan menurut Alkitab belum tentu sama dengan kemenangan menurut saudara. Saudara, kemenangan menurut Alkitab artinya Anda mengalami kemerdekaan, kelepasan dari belenggu dosa. Anda lepas dari belenggu dosa, Anda lepas dari kebiasaan buruk saudara, then you are victorious. Saya percaya saudara, kemenangan menurut Alkitab artinya Anda tidak mudah menyerah, Anda tidak pernah melepaskan iman saudara. Ketika engkau ada di tengah-tengah tantangan, kesulitan, himpitan, masalah, penderitaan, engkau tidak akan melepaskan imanmu. Dari situ saya bisa simpulkan, orang yang berkemenangan bukan berarti nggak ada tantangan. Orang yang berkemenangan bukan berarti tidak ada penderitaan. Orang yang berkemenangan tidak berarti dia tidak ada yang namanya kesulitan. Tetapi dia tidak pernah melepaskan imannya karena dia adalah orang yang sudah berkemenangan. Katakan amin saudara. Saya percaya saudara, orang yang berkemenangan menurut Alkitab adalah orang yang setia kepada Tuhan dan kebenarannya. Mereka adalah orang setia kepada Tuhan, setia kepada kebenarannya ketika mereka dibuat berhasil sama Tuhan. Kalau tadi adalah waktu penderitaan Anda tidak lepaskan iman saudara. Orang yang berkemenangan adalah ketika Tuhan angkat dia menjadi orang yang berhasil, dia tetap setia sama Tuhan.
Dia tetap setia kepada kebenaran. Tidak sedikit saudara orang yang berhasil lupa Tuhan. Bukan cuma orang yang menderita lupa Tuhan, orang sukses bisa lupa Tuhan loh. Betul nggak? Iya saudara. Nah orang yang berkemenangan adalah waktu dia sukses dia tidak lupa Tuhan. Waktu dia sukses dia tetap pegang kebenaran. Kemenangan menurut Alkitab menurut saya adalah orang yang tetap setia melayani Tuhan walaupun dikecewakan. Satu orang doang yang amin. Tetap melayani Tuhan sekalipun diabaikan. Dikecewakan, diabaikan, dicuekin, enggak saudara bikin kecewa, tapi orang ini tetap melayani dengan setia. Itu berkemenangan. Berapa banyak orang saudara, saudara boro-boro dikecewakan, diabaikan sedikit aja udah gak mau melayani. Ada yang begitu, maksud saya di tempat lain. Bapak Ibu Saudara, orang yang berkemenangan menurut Alkitab, saya nggak tunjukkan ayat-ayatnya nanti kepanjangan. Saudara, orang yang berkemenangan menurut Alkitab adalah orang yang tidak melepaskan imannya walaupun janji Tuhan kepadanya tidak terjadi. Lalu Anda bilang, buat apa gue percaya Tuhan? Katanya janji Tuhan tidak terjadi. Anda baca nanti Ibrani 11. Bagaimana di Ibrani 11 adalah pahlawan iman yang luar biasa. Yang Tuhan berikan janji pada mereka. Tapi mereka hidupnya sengsara. Bahkan ada yang digergaji, dilemparin ke goa. Mati sebelum janji itu genap pada mereka. Tapi iman mereka tidak lepas. Itulah orang yang berkemenangan. Orang yang berkemenangan adalah orang yang tetap percaya sama Tuhan sekalipun sulit dimengerti. Saudara tahu saudara, kadang-kadang Anda dan saya mengalami sebuah peristiwa yang sulit kita mengerti. Kenapa ini terjadi, kenapa begini, kenapa begitu, orang yang kita kasihi kok tiba-tiba meninggalkan kita, kenapa peristiwa ini terjadi begini, kenapa saya harus ngalamin begini, banyak orang ngalamin begitu. Tapi saya mau beritahu saudara sama saudara satu hal, bahwa Tuhan tidak menuntut saudara untuk mengerti, tapi Tuhan menuntut saudara untuk tetap percaya sekalipun tidak mengerti. Halo? Amin saudara. Tetap percaya? Anda harus tetap percaya. Saudara, mungkin Anda sedang mengalami peristiwa yang enggak mengenakan. Sakitkah? Persoalankah? Tantangankah? Masalahkah? Atau apapun. Dan Anda merasa kenapa begini? Kenapa begitu? Tapi engkau akan berkata, aku akan tetap percaya pada Tuhan walaupun aku tidak mengerti. Saudara, kadang-kadang pengertian saudara baru terbuka ketika engkau terus berjalan sama Tuhan. Makanya Ayub ketika menderita, saudara, apa yang terjadi? Dia bisa berkata dulu dari kata orang, aku tahu tentang Tuhan. Tapi sekarang mataku sendiri melihat Tuhan. Why? Karena dia tetap percaya sekalipun dia tidak mengerti kenapa ini terjadi dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara, kemenangan bersama-sama di gereja, di keluarga, di gereja kita, di keluarga saudara, di dalam bisnis saudara, di dalam pekerjaan saudara, kemenangan itu selalu dimulai dari kemenangan pribadi. A self victory. Selalu saudara, self victory terjadi sebelum public victory. Sebelum terjadi yang namanya kemenangan secara publik, harus dimulai dari kemenangan diri sendiri. Yang setuju katakan amin. Selama kemenangan saudara secara pribadi tidak mengalami kemenangan, sulit Anda akan mengalami kemenangan secara publik. A public victory hanya terjadi ketika self victory terjadi. Sejauh mana kemenangan saudara secara pribadi akan menentukan kemenangan saudara di keluarga saudara. Akan menentukan kemenangan di bisnis saudara. Akan menentukan kemenangan di dalam gereja kita. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya hari ini saya akan bicara self victory. Victorious people dimulai dari kemenangan pribadi lepas pribadi hari-hari ini. Saudara lihat saudara slide saya berikutnya saudara. Tidak pernah ada kemenangan tanpa perjuangan. Betul? Gak ada yang namanya kemenangan tanpa perjuangan. Saudara, 17 Agustus 1945, saudara, kemerdekaan Republik Indonesia bukanlah kemerdekaan yang dikasih oleh Belanda. Tidak, tapi adalah hasil dari perjuangan. Kemerdekaan Indonesia bukan pemberian, tetapi adalah hasil perjuangan dari rakyat Indonesia. Itu sebabnya saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan yang saudara terima dari Yesus, itu dari Tuhan. Tapi dalam perjalanan hidup saudara bersama dengan dia, engkau harus berjuang bersama dengan dia. Jangan berjuang sendirian.
Karena setan terus mencoba untuk membuat saudara keluar dari jalur Tuhan. Setan mencoba saudara, membuat saudara lari dari panggilan Tuhan. Itu sebabnya saudara, Anda harus tetap berjuang. Makanya tidak ada kemenangan tanpa berjuang. Tetaplah berjuang bersama dengan Dia, jangan sendirian. Ada amin saudara? Jangan sendirian, karena kesendirian itu target yang paling gampang untuk membuat saudara dan saya menjadi kalah. Kembali setelah mengalami kemenangan. Tetap menang? Sudah menang? Haleluya. Nah, hari ini saya akan coba kasih 2 atau 3 ciri orang yang berkemenangan. Apa cirinya kalau saudara berkemenangan? Dan terakhir nanti saya akan bicara bagaimana saudara menjalani kehidupan ini yang berkemenangan. Bagaimana caranya untuk terus berkemenangan? Tentu Anda sudah ada di posisi yang menang. Mari kita melihat yang pertama, kalau Anda yang orang yang berkemenangan, tidak terfokus pada diri sendiri. Biasanya orang selalu akan mengalami kekalahan kalau fokusnya dirinya sendiri. Selama saudara dan saya masih fokus pada diri sendiri, sulit mengalami kemenangan. Ciri orang yang sudah menang, dia tidak fokus pada dirinya lagi. Dia tidak fokus terus-menerus pada dirinya sendiri. Di dalam Kejadian 50 ayat 20, saudara, ketika Yusuf saudara sudah menjadi mangku bumi, dia adalah orang yang mengalami penderitaan tanpa salah. Dia nggak buat salah apa-apa. Kenapa saya katakan dia tidak buat salah apa-apa? Oleh karena saudara, dia cuma menceritakan mimpinya kepada kakaknya. Tapi dia dijual. Dia jadi budak di rumah Potifar. Lalu dia difitnah, masuk penjara. Salahnya apa, saudara? Ada banyak orang, saudara, Anda nggak ngerti kenapa saudara ngalamin peristiwa hidup yang nggak mengenakan. Dan Anda bertanya, saya nggak buat salah. Gitu. Saya nggak buat salah. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan justru lewat proses hidup saudara lah. Seringkali Tuhan menjumpai Anda dan saya di situ. Halo? Amin saudara. Justru when you are in the process, dalam hidup saudara ketika ada proses, God show up. Tuhan menunjukkan dirinya kepada saudara who He is. Tanpa ada proses yang begitu menyulitkan, Anda tidak akan fokus kepada Dia. Tapi justru ketika ada peristiwa yang berat, Anda akan fokus kepada Dia. Then God will show up. Tuhan akan tunjukkan dirinya kepada saudara. Dan Anda mulai mengerti dan mengenal siapa Dia sebenarnya lewat peristiwa hidup saudara. Maka Roma 8 ayat 28 baru akan genap setelah selesai persoalan hidup saudara. Baru Anda akan berkata, sekarang aku tahu. Kapan Anda tahu? Sekarang. Kapan sekarang? Setelah Anda melewatinya. Then you say, I know bahwa sekarang aku tahu bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu. Dari mana Anda tahu? Ketika Anda sudah lewati, Anda lihat ke belakang, aha, now I know Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan buat saya yang mengasihi. Itulah sebabnya saudara, di dalam Kejadian 50 ayat 20 dikatakan memang kamu mereka yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah mereka yang untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yakni memelihara suatu bangsa yang besar. Dia tidak menjadi seorang yang melihat dirinya, dia tidak baper. Coba bilang baper, bukan lapar ya. Berapa banyak orang-orang saudara termasuk orang Kristen baperan. Dikit-dikit tersinggung. Dikit-dikit kecewa. Dikit-dikit komplain. Orang yang gampang baperan sebenarnya adalah orang yang dikendalikan emosinya. Coba. Yang setuju sama saya boleh lambaikan tangan karena Anda pakai masker. Kalau di tempat di Anda yang sedang menyaksikan, Anda boleh teriak amin gitu di rumah saudara. Saudara, orang yang mudah baperan, Anda setuju nggak? Orang itu adalah orang yang dikendalikan oleh emosinya. Coba yang setuju lambaikan tangan sama saya. Coba saya mau lihat. Anda setuju ya? Oke. So artinya apa? Emosi saudara mempermainkan saudara kalau begitu. Anda mesti ngerti bahwa kalau Anda dipermainkan oleh emosi, maka tanpa sadar Anda dalam puppet. Tahu puppet? Saudara adalah boneka yang digerakkan oleh tali-tali yang nggak kelihatan. Dan tali-tali itu adalah emosimu. Dan Anda digerakkan kemana menurut emosi saudara. Itulah sebabnya orang baperan, orang yang mood-moodan. Tahu mood-moodan. Ketika emosinya lagi baik, wah luar biasa. Ketika emosinya down, luar biasa juga downnya. Oh ya saudara, lebih dalam tenggelamnya daripada kapal selam. Kenapa? Karena
Karena saudara dia punya emosi dipermainkan. Dan tanpa sadar Anda belum berkemenangan kalau seperti itu. Orang berkemenangan adalah orang yang mengatasi emosinya. Orang yang bisa kendalikan emosinya. In Jesus name, katakan amin. Jangan baperan. Kenapa? Kalau orang yang tidak baper, orang yang tidak baper atau tidak fokus pada dirinya sendiri, orang itu konsisten dan fokus dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Coba lihat, rata-rata orang yang gak baperan ya, walaupun saudara dia ngalamin masalah, tapi dia konsisten ngerjain tugas, tanggung jawab, dia kerjain terus. Konsisten. Why? Karena tidak dipengaruhi lagi oleh emosinya. Bukan berarti Anda gak punya emosi. No, tapi emosi tidak mengendalikan saudara. Saya percaya saudara, orang yang tidak baperan adalah orang yang reaksi dan responsnya benar. Makanya orang yang tidak lagi self-centered, dia akan mudah bereaksi, dia akan mudah merespons dengan benar. Contohnya tadi Yusuf, dia bilang kau mereka yang buruk sama aku, tapi Tuhan mereka yang baik. Dia responsnya benar. Saya percaya orang yang tidak fokus pada dirinya sendiri, orang yang tidak baperan adalah orang yang tidak dikendalikan oleh keadaannya. Oleh masalahnya, saudara. Dia mengatasi masalah. Dia bukanlah produk akibat, tapi dia adalah produk sebab. Tahu ngerti produk akibat? Saya ini begini gara-gara dia, gara-gara dia. Dan saudara membuat orang lain bertanggung jawab atas hidup saudara tanpa sadar. Saudara dan saya bertanggung jawab atas hidupmu dan hidupku. Kenapa kita bisa begini? Karena keputusan kita dulu. Kenapa kita bisa begini? Karena kebiasaan kita dulu. Ya atau tidak? Itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara, kita perlu menjadi orang yang berkemenangan. Jangan baperan. Coba bilang sama saya begini, jangan baperan. Jangan baperan, jangan fokus sama diri sendiri. Amin. Orang yang tidak fokus sama dirinya sendiri adalah orang yang tidak nuntut perhatian walaupun dia ada di tengah kesulitan. Coba deh lihat saudara, orang yang lagi ada di tengah kesulitan ya, dia kepengen jadi sentral orang perhatiin dia. Kalau orang gak perhatiin dia, waduh itu bapernya muncul tuh. Saudara, walaupun Anda di tengah kesulitan, Anda tidak menjadikan pusat perhatiannya kepada Anda, saudara. Bahkan di tengah kesulitan sekalipun, Anda bisa tetap memberi perhatian. Katakan amin. Itu yang namanya you are not self-centered. Anda tidak terfokus pada dirimu sendiri. Orang yang tidak terfokus pada dirinya sendiri, dia tidak akan berkata begini, saya dapat apa? Pernah dengar? Ada orang Kristen suka ngomong begini. Maksud saya di luar sono ya. Bukan Anda, bukan. Yang suka ngomong, saya gak dapat apa-apa. Why? Kita selalu berkata, saya dapat apa? Saudara, orang yang tidak self-centered adalah tidak akan bertanya saya dapat apa. Tapi dia akan bertanya, what can I give? Waktu saya masih kerja di bank asing ini. Saya yakin sekarang semua sudah standar service excellence. Kalau angkat telepon, dia tahu ini bukan telepon internal, telepon dari luar, kita selalu harus jawab. This is bank ini, kita sebut, how can I help you? Kita bisa bantu apa? Betul? Di tengah masalah saya, waktu saya jawab, I still need to ask that. Di tengah saya lagi ada masalah saya, kalau angkat telepon saya harus bilang, what can I help you? Kalau orang dunia mengajarkan begitu, apalagi kita dalam Tuhan, kita lebih dari yang menang. Yang setuju katakan amin. Saudara, di dalam Matius 19 ayat 27 nanti Anda lihat ayatnya ada, saya kasih kesimpulan sederhana, ringkasnya saja. Petrus berkata kepada Yesus, dia bilang begini, aku sudah meninggalkan semuanya ikut kamu, lalu kami dapat apa? What can we get? Kita dapat apa? Setelah kita tinggalkan semua, ikut engkau, terus kami dapat apa? Orang sekelas Petrus saja nanyanya gitu, saudara. Tapi kalau Anda lihat dalam 1 Korintus 14 ayat 26 Rasul Paulus bilang apa? Kalau engkau berkumpul, kalau engkau beribadah, masing-masing mempersembahkan sesuatu. Coba bilang mempersembahkan. Begitu enggak kata-katanya? Yes, mempersembahkan sesuatu, bukan mengambil sesuatu. Anda bring something to God. Hatimu, pikiranmu, dirimu engkau nyembah kepada Tuhan. Karuniamu, talentamu, pelayananmu, you give it to God. Orang yang berkemenangan adalah orang yang tidak self-centered. Bisa katakan amin?
Yang kedua, ciri yang kedua. Orang yang berkemenangan adalah orang yang selalu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Percaya sama Tuhan adalah satu hal. Mempercayakan hidupmu kepada Tuhan adalah hal yang lain. It's another level. Roma 14 ayat 7 dan 8 dikatakan bahwa sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Siapa yang percaya Anda ada datang ke dunia ini karena Anda yang mau, Anda yang bisa? Anda bilang begitu? Enggak ada, semua itu adalah dari Tuhan. Siapa yang percaya Anda diciptakan Tuhan? Saya percaya kita diciptakan Tuhan. Kita bukan monkey, right? Kita bukan monyet yang mengalami evolusi. Tidak. Kita adalah diciptakan Tuhan. Kalau kita diciptakan Tuhan, then we know kita ini milik Tuhan. Hidup, mati adalah milik Tuhan. Makanya dalam Kisah 8 ayat 32 adalah kutipan dari Yesaya yang berkata Yesus itu seperti domba kelu yang dibawa dalam pembantaian dan dia tidak membuka mulutnya sama sekali. Artinya apa? Dia mempercayakan hidupnya kepada Bapa. Di tengah-tengah penderitaan yang paling berat dia mempercayakan dirinya kepada Bapaknya karena dia tahu hidup ini adalah milik Bapaknya. Dia tahu itu adalah dia diutus oleh Bapaknya. Berapa banyak anak-anak kecil di rumah kalau Anda punya anak yang masih kecil. Nggak tahu masa depannya, nggak tahu hidupnya ke depan seperti apa, dia tidak tahu hari esoknya gimana. Kenapa dia jalanin dengan penuh sukacita? Karena dia tahu, dia mempercayakan hidupnya kepada kedua orang tuanya. Ya atau tidak? Saudara, orang yang berkemenangan adalah orang yang seperti itu. Makanya Tuhan bilang, jangan halangi anak-anak kalau datang kepadaku. Karena mereka punya mental seperti itu. Mereka mempercayakan hidupnya kepada orang tuanya. Hal yang sama saudara, perlu mempercayakan hidup saudara, masa depan saudara, setahun depan, 2 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Ada amin? Dia merancang hari esok yang penuh dengan harapan, setuju nggak saudara? Ada satu lagu, zaman dulu sekali. Kalau Anda pernah dengar lagu ini, berarti Anda seumuran sama saya. Paling tidak di dalam pelayanan. Lagunya gini. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, rencanamu tak pernah ditinggalkan. Betul nggak? Enak dinyanyiinnya ya? Enak. Menyentuh hati ya. Tapi tahukah saudara orang yang menulis lagu ini adalah orang yang tahu benar hidupnya. Semua tergantung pada Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Puji Tuhan. Anda berarti ngerti lagu itu. Haleluya. Berarti saya tahu Anda dulu dari gereja mana. Karena saya juga dulu dari situ, saudara. Haleluya. Anda tidak mudah menyalahkan Tuhan, tidak mudah meragukan Tuhan. Tapi kalau Tuhan baik kenapa begini? Gitu. Karena kebaikan Tuhan diukur dari pikiran saudara dan saya. Saudara pikir, waktu Yusuf masuk penjara, difitnah, Tuhan bisa tolong nggak kalau mau? Saya mau tanya, Tuhan kalau mau tolong bisa nggak? Bisa. Kenapa dibiarkan dijebloskan? Tuhan itu baik. God is good all the time and all the time God is good. Anda mesti ngerti hidup itu sepenuhnya. Makanya kita saudara tidak hanya meminta dari Tuhan. Tapi kita akan berkata ini hidupku Tuhan. Kuberikan kepadamu. Haleluya. Memberikan dompet lebih mudah daripada memberikan hidup saudara. Percaya sama saya. Memberikan dompetmu, isi dompetmu lebih mudah daripada memberikan hidupmu. Karena Anda mempertaruhkan masa depanmu kepada Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Yang ketiga, ciri ketiga. Orang yang berkemenangan adalah orang yang terus bergerak maju. Menuju masa depan Tuhan. Terus bergerak maju. Tengah persoalannya apapun dia terus bergerak maju. Roma 8:18 Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini
penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita kelak. Dia tahu bahwa apa yang ada di depan dia, the glory yang Tuhan sudah sediakan di depan itu jauh daripada kemuliaan yang sekarang. Penderitaan yang sekarang gak ada artinya. Kita selalu membandingkan, gak tahu sih saya menderita begini, gak tahu sih saya sulit begini. Gereja gak ngerti saya, pendeta gak ngerti saya, saudara seiman gak ngerti saya, ketua komsel gak ngerti saya. Begitu. Nah. Apapun yang terjadi, tetap bergerak. Bergerak maju. Yang setuju, katakan amin. Anda nggak mudah menyalahkan diri sendiri. Orang yang bergerak maju ya, orang yang tidak mudah menyalahkan diri sendiri. Saudara tahu siapa yang pernah bikin keputusan atau tindakan yang salah besar banget? Coba ada yang pernah? Angkat tangan, orang jujur masuk surga. Salah besar, nyesel banget. Kadang-kadang nyeselnya itu bisa seumur hidup loh. Penyesalan. Merasa dirinya salah. Saudara tahukah saudara, seringkali konsekuensi kesalahan kita yang lalu dipakai oleh iblis untuk jadi pijakan buat dia. Untuk menghentikan langkahmu. Be careful. Saya ulangi saudara, kesalahan saudara, konsekuensi dari kesalahanmu yang lalu, penyesalanmu yang lalu, itu bisa dipakai oleh setan untuk menjadi pijakan buat dia, untuk menghentikan langkahmu bergerak maju bersama Tuhan. Be careful. Jangan biarkan saudara rasa bersalah. Anda jangan tertawan oleh kesedihanmu hari ini maupun yang lalu. Ruth adalah contoh seorang wanita yang sedih karena suaminya meninggal, tapi dia tidak mau tertawan dengan kesedihannya dan dia terus bergerak maju bersama Naomi. Jangan pula Anda mau terjebak dalam sukses saudara, sementara Tuhan tidak menaruh saudara untuk sukses itu. Tuhan punya destiny yang lain buat saudara. Siapa contohnya? Yusuf. Yusuf sudah sukses di rumah Potifar. Karena Potifar mengangkat dia menjadi kepala saudara. Sehingga Potifar tidak perlu mengurusin makanan dia. Tidak perlu ngurusin perkara di istananya maupun ladangnya. Yang dikerjakan oleh Potifar hanya lihat menu. Kenapa? Ada yang ngurus seorang bernama Yusuf. Yusuf sudah sukses. Tapi Tuhan berkata, don't stop at your success point. Jangan berhenti dalam sukses pointmu. Engkau harus move on to your destiny. Dan destiny-nya adalah dia menjadi orang kedua mangku bumi setelah Firaun. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berhenti perjalanan kita karena kesedihan, karena masalah, karena penderitaan. Tapi kita juga bisa berhenti dalam perjalanan kita oleh karena kita berhasil. Orang bisa berhenti dari perjalanannya karena ketakutan. Karena rasa takut yang berlebihan, rasa khawatir yang berlebihan tentang masa depannya sehingga dia stop. Dia mencoba membenahi hidupnya untuk mempersiapkan masa depan. Padahal Tuhan sudah mempersiapkan masa depan saudara yang gilang gemilang. Ayo saya mau tanya saudara begini. Kita mempersiapkan diri untuk 5-10 tahun ke depan kan? Manusia kan begitu, perencanaannya hebat. Bikin ini, persiapannya luar biasa 5-6 tahun ke depan. Apakah Anda tahu apa yang bakal terjadi dalam 3 tahun ke depan? You don't know. Apakah Anda akan tahu apa yang bakal terjadi tahun depan? You don't know. Siapa yang tahu pandemi terjadi? Nobody knows. Pertanyaan saya sekarang, kira-kira Tuhan tahu nggak apa yang bakal terjadi di pandemi 2020 ini? Kapan taunya? Dari dulu. Dia sudah tahu what's going on. Dia tahu nggak kira-kira hidup saudara 5 tahun dari sekarang? Dia tahu. Berarti saudara yang lebih tahu saudara atau Tuhan. Tapi kita mau menggantikan posisi Tuhan dengan cara kita sendiri. Saya suka ngomong begini. Tuhan tahu apa yang Anda butuhkan 5 tahun, 10 tahun dari sekarang. Betul? Setuju nggak? Setuju. Saya tanya lagi sekarang. Ingat ngomongan saya berkali-kali ini Anda harus sampai masuk ini betul-betul. Saya ulang terus ini. Kira-kira Tuhan tahu nggak 5-10 tahun yang Anda nggak perlukan apa? Ayo saya mau tanya, kira-kira Tuhan tahu nggak 5-10 tahun sekarang yang Anda butuhkan? Tahu? Kira-kira 5-10 tahun ke depan Tuhan tahu nggak apa yang Anda nggak perlukan? Tahu? Kalau Anda tahu nggak? 5-10 tahun yang apa yang Anda butuhkan? Mungkin Anda bisa tahu, tapi 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, apa Anda tahu apa yang Anda tidak butuhkan? Karena itu sering kita mengupayakan sesuatu sekarang untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan, ternyata yang kita siapkan kita nggak perlu. Artinya apa? Sia-sia bro.
sia-sia waktu saudara untuk menginvest hari-hari ini. Itu sebabnya Anda harus tahu what is in front of you. And the one that know your future is God. Kayaknya salah tuh waktu nyari. Antara waktumu sama waktu di sini beda. Saya pegang yang di sini karena sini lebih lama. Saudara yang dikasihi, orang yang bergerak maju ke depan adalah orang yang tahu punya pengharapan ke depan. Anda nggak mau kan buang-buang waktu kan untuk mempersiapkan sesuatu yang ternyata di depan nggak perlu kan? Berapa banyak saudara orang beli belanja online hari ini barang-barang yang dia nggak perlu? Berapa banyak saudara orang sales selalu nanya, nanti Bapak perlu ini, nanti Bapak perlu ini. Pernah nggak ketemu begitu di mall-mall dulu sebelum pandemi? Pak ini perlu, beli ini bakal perlu. Kita pikir iya bakal perlu, waktu kita beli ternyata kita nggak perlu. Anda yang harus menentukan, Anda mau bertahan atau Anda mau menerobos. Kalau Anda menerobos, melangkah maju terus ke depan. Karena di depan jauh lebih baik daripada apa yang Anda pernah pikirkan. Bahkan apa yang Anda pernah lewati. So, Anda harus terus maju. Amin. Ini ciri-ciri, 3 ciri kalau Anda mengalami kemenangan. Hari ini bagian terakhir bagaimana supaya saudara berkemenangan. Siap menjadi orang yang berkemenangan? Siap? Karena Anda tahu Anda di posisi yang menang. Saya akan memberikan Anda beberapa poin untuk Anda tahu. Siap ya? Yang pertama, Anda harus percaya, beriman, dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup ini. Karena Anda tahu Anda sudah menang dan Anda menang diposisikan karena Tuhan. So, sumber utama saudara untuk bisa hidup berkemenangan adalah Dia. Nggak ada yang lain. Setuju nggak sih kalau ada orang yang bilang begini? Ada orang yang bilang begini. Anda layak mati untuk apa yang Anda percayai. Setuju nggak? Anda layak atau berani untuk beresiko. Kalau kita ngomong jangan mati lah, kalau mati kayaknya berat amat gitu ya. Anda layak atau berani beresiko untuk apa yang Anda percayai. Kira-kira Anda setuju nggak dengan statement itu? Anda setuju nggak? Hah? Anda harus berani beresiko dengan apa yang Anda percayai. Ya, kalau Anda nggak berani beresiko dengan apa yang Anda percaya, berarti Anda nggak percaya. It's the same. Anda berani nggak berjalan beresiko dengan Tuhan yang Anda percaya itu? Dengan firman yang Anda percaya itu? Kalau Anda nggak berani beresiko dengan apa yang Anda percayai, so you don't believe at all. As simple as that. Berani nggak Anda percaya kepada apa yang Anda percayai selama ini sungguh-sungguh, sepenuhnya, andalkan Tuhan sepenuhnya. Karena kemenangan hanya ada di dalam Kristus. Kalau Anda baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5, saya nggak bacakan, Anda bisa lihat saudara, bahwa yang memberi kemenangan kepada saudara, iman saudara kepada Tuhan, yang mengalahkan dunia ini. Ada amin? Yes. Ada beberapa kelompok orang berani mati, bom bunuh diri bahkan berani karena kepercayaan yang salah. Dia percaya, walaupun dia percaya, pokoknya dia percaya dia berani mati, saudara. Apalagi saudara dan saya yang percaya bahwa Kristus mati untuk saudara. Kalau Anda mau berkemenangan, Anda harus firm dengan imanmu dan engkau harus belajar mengandalkan Tuhan. Saya tidak bilang bahwa Anda tidak mengalami tantangan. Saya tidak bilang bahwa Anda tidak mungkin diperhadapkan dengan keraguan-keraguan. Ada titik di situ. Tapi Anda mau tetap percaya. Anda tidak didorong oleh keraguanmu, Anda tidak dipimpin oleh keraguanmu, Anda tidak dipimpin oleh ketakutanmu, Anda tidak dipimpin oleh rasa khawatirmu, tapi Anda dipimpin oleh imanmu kepada Tuhan. Di tengah keraguan, di tengah kekhawatiran, di tengah ketakutan. Haleluya. Bisa katakan amin, saudara? Yes. Makanya saudara, orang yang berkemenangan, selain karena dia percaya dan mengandalkan Tuhan, dia menaruh harapannya kepada Tuhan.
Anda baca nanti saudara Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Di sana dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah mereka yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Di tengah panas terik yang datang, dia tidak alami. Bukan berarti panas terik tidak ada, tapi dia tidak akan alami. Saudara, Gideon berani melangkah keluar karena dia percaya kepada Tuhan setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah sengsara, di tengah-tengah musuh yang menghantam mereka. Number one, Anda harus beriman dan andalkan Tuhan dalam hidup ini. Yang setuju katakan amin. Karena kemenangan berasal dari Dia dan Dia sudah memberikan kemenangan itu kepada saudara dan saya. Bolak-balik saudara, kalau Anda datang kepada Dia, percaya sepenuhnya. Kadang-kadang kita percaya ini di mulut loh. Ada kan, ada seorang bapak kan, yang anaknya dirasuk setan itu loh. Yang menggoncang-goncang sampai busa-busa itu. Dan seringkali dilempar sama setan itu ke api, ke air, mau dibunuh. Tapi dia bilang, saya udah bawa datang kepada muridmu, gak sembuh. Tolonglah kalau kamu bisa Tuhan. Tuhan bilang, what? Kalau aku bisa? Kalau kamu bilang aku bisa berarti kamu ragu dong. Iya dong. Kalau tolong dah kalau bisa berarti ada kemungkinan gak bisa kan? Iya kan? Tuhan bilang gak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kok. Ayah anak itu segera berkata aku percaya. Dia ngomong langsung aku percaya. Mungkin dia tahu dia salah ngomong. Aku percaya. Sampai di situ gak salah. Tapi ada kalimat selanjutnya yang gak enak. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Artinya apa? Dari mulut dia berkata, I believe, I trust you, aku percaya. But deep in the heart, di hatinya, aku gak percaya. Saya melihat gak sedikit orang Kristen kayak begitu. Saya gak melihat gak sedikit. Yes. Orang-orang berkata dari mulutnya, I believe, but deep inside the heart not believe. Tapi gak kelihatan. Kemarin malam, saya sempat menyaksikan sebuah acara di Amerika. Interview seorang mantan bandar narkoba yang sekarang jadi hamba Tuhan. Dan dia cerita, I play church. Tahu, I play church. Saya bermain-main di gereja. Kalau hari Minggu, aku main musik. Setelah itu, bandar. Saudara, dia berkata begini, di gereja itu paling asik untuk melindungi diri dari kejahatan. Saya berdoa, justru di gereja supaya Tuhan mengekspos itu. Kenapa saya ceritakan ini? Karena ayat tadi, aku percaya. Tapi deep in the heart, I don't believe. Jadi dia tetap melayani, yes. Di gereja, yes. Tapi transaksi di luaran, jadi bandar, masih. Beranikah saudara bilang, aku percaya. Aku percaya, Tuhanku ajaib. Betul gak saudara? Yang kedua terakhir, karena ini udah merah saudara. Yang kedua yang terakhir, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau Anda mau berkemenangan, jangan kasih kesempatan sama iblis. Tahukah saudara peperangan terbesar di dunia ini cuma dua, kerajaan Allah dengan kerajaan iblis. That's it. Cuma wujudnya berbeda-beda. Iblis bisa menampilkan segala sesuatu dengan cara yang kelihatan baik. Anda gak akan pernah saudara mau berbuat dosa kalau dosa itu pahit. Kalau dosa itu menyakitkan. Segala sesuatu yang nyaman, tapi Anda tidak pernah sadar di baliknya ada dosa. Betul gak saudara?
Setan tidak akan menawarkan kepada saudara-saudara dan kita semua dengan sesuatu yang langsung kontradik dengan firman. Pasti Anda tolak. Tapi dia akan menyusup, kelihatannya bagus, tapi Anda masuk di dalamnya. Be careful, jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Jelas Paulus berkata Efesus 4 ayat 27. Anda baca dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 dikatakan bahwa setan itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan siap untuk menerkam siapa yang bisa diterkamnya. Apa maksud saya? Maksud saya gini. Anda sekarang semua, kita semua termasuk saya, terekspos, terpapar dengan sosial media. Ya atau tidak? Anda nggak suka pun masuk ke Anda punya HP. Lewat WA lah, lewat apa, betul nggak saudara? Anda akan bisa dapat itu. Nah itulah sebabnya kenapa Anda perlu hati-hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan peristiwa yang Anda alami, persoalan yang Anda alami, intimidasi, ideologi yang masuk di pikiran saudara sempat Anda biarkan. Saya ulangi ya, jangan biarkan saudara peristiwa, kondisi, ideologi saudara, intimidasi dari dunia ini masuk ke pikiran saudara dan Anda entertain. Bapak Ibu Saudara, saya ingin baik-baik karena saya rasa ini dua penting. Ketika Anda biarkan, Anda entertain, Anda sedang masuk dalam jebakan iblis. Anda harus stop. Dengar ya baik-baik ngomongan saya. Anda harus stop setiap pikiran. Dengar, setiap pikiran yang masuk di pikiranmu. Setiap pikiran yang muncul di pikiranmu. Entah waktu Anda nonton, entah waktu Anda baca berita, entah Anda dengar dari siapapun, ketika itu muncul, perhatikan baik-baik. Dan itu menimbulkan keraguan dan kegoncangan imanmu. Stop. Saya ulangi ya, ini langkah yang praktis buat saudara. Ketika engkau mendengar, ketika muncul pikiran, dari apa yang Anda dengar, dari apa yang Anda baca, dari apa yang Anda lihat, dan itu bisa menggoncangkan imanmu yang selama ini ada pada Tuhan dan membuat saudara ragu akan Tuhan, you have to stop it. Betul atau tidak? Setuju ya? Saya akan tutup dengan ini. Are you ready? Kalau Anda baca Alkitab, saya mulai dari baca Alkitab dulu ya. Kalau Anda baca Alkitab, caramu waktu baca Alkitab di pikiran harus begini. Alkitab nggak bakal salah. Anda harus mulainya dari situ Bapak Ibu. Kalau Anda bilang Alkitab bisa salah, selesai saudara kamu. That's it, final. Anda nggak akan pernah bisa step into the faith. Karena Anda berkata Alkitab ada kemungkinan salah. Karena itu menjadi prinsip saudara dalam membangun iman saudara. Karena kalau Anda bilang Alkitab bisa salah, Anda akan mundur. Yesus pun bisa salah. Ya atau tidak? Jangan-jangan itu catatan sejarah salah. Dan seterusnya. Maka Anda akan terus di-entertain dengan pikiran itu yang setan mau. Dan pelan tapi pasti Anda akan kembali kepada kekalahanmu yang semula. Ada amin. Ketika Anda percaya sama Tuhan, Anda harus percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Yang setuju katakan amin. Walaupun Anda menderita, walaupun Anda sakit dan tidak sembuh pada akhirnya, Anda harus tahu bahwa Tuhan itu, kalau Anda punya pikiran sudah goyang di situ, itu yang setan mau. Tuh katanya Tuhan baik, lu kayak gini. Tuh katanya Tuhan baik, hidup lu kayak gini. Kenapa lu kayak gini? Nah, ketika Anda mulai entertain pikiran itu, engkau beri kesempatan, Anda akan goyah. Dan biasanya aku mulai goyahnya dengan apa? Malas baca Alkitab, malas berdoa, malas ikut ibadah, dan seterusnya. Itu tahap awal untuk Anda ngalamin kemerosotan. Dan disitulah Anda akan mengalami kekalahan.
Anda adalah orang yang menang. Victorious people. Haleluya. Ada banyak dalam hidup ini yang kita tidak mengerti. Tapi satu hal kita tahu. Tuhan itu baik. Selama-lamanya baik. Kondisi kita boleh tidak baik. But God is good. All the time. And all the time God is good. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Dia. Arahkan hatimu. Bapak Ibu, sebelum saya tutup dalam doa nanti, gereja memberi kesempatan kepada saudara kalau Anda mau menabur. Tadi dikatakan menabur secara QR code, Anda bisa silakan. Tapi saudara kalau Anda mau memakai amplop, ya, kalau Anda mau memakai amplop, Anda mau masukkan, silakan, di depan juga ada tersedia. Ya, Anda tinggal masukkan saja di depan, ada kotaknya di depan. Mari hari ini arahkan hati saudara. Engkau berkata, Tuhan, aku adalah orang yang berkemenangan. Mari saya undang Anda bangkit berdiri. Aku serahkan Tuhan jemaat-Mu, kami semua ke dalam tangan-Mu. Buat kami menyadari hidup ini adalah milik-Mu. Dan Engkau sudah memberikan kemenangan buat kami. Bawa kami terus dari kemenangan sampai kepada kemenangan. Buat kami menyadari sepenuhnya bahwa kami ada di pihak yang selalu berkemenangan. Tuhan, biar Tuhan kami percaya sepenuhnya kepadamu. Mengandalkan Engkau sepenuhnya. Dan kami tidak akan memberi kesempatan kepada iblis untuk masuk dalam pikiran kami, hati kami, menimbulkan keraguan, kebingungan. Tapi buat kami menyadari, God is true. He is alive. Tuhan itu hidup. Berkati Tuhan umat-Mu yang hadir maupun yang menyaksikan selalu stream. Bagi mereka yang membawa persembahan di dalam amplop ini, aku berdoa biarlah Engkau memberkati Tuhan persembahan mereka. Bagi mereka yang mempersembahkan melalui QR code ataupun transfer, aku berdoa Engkau memberkati mereka dengan berkat yang berkelimpahan. Kiranya Tuhan kasih setia-Mu menyertai umat. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan. Terima berkat dari Dia. Sebagaimana engkau diberkati oleh Tuhan sampai hari ini, kiranya hidupmu ke depan terus berkatnya menyertaimu. Kiranya berkat besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.